Sejenak bersama Dr. Sarif. Episode ke-7, merawat rambut agar tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Dr. Sarif. Salam sehat. Saya ingin berbagi lagi, ikut mengedukasi masyarakat umum atau awam yang menggunakan dan meminatinya. Merawat rambut agar tetap sehat. Ada pesan untuk pemirsa bahwa saya akan memakai bahasa awam dan menghindari sebanyak mungkin istilah medis. Jadi maaf bila ada yang pemirsa yang lebih ahli, bila ada kata-kata yang salah atau kurang pas. Rambut adalah pelengkap dari kulit. Istilah asingnya appendages, adnexa. Rambut terdiri dari akar rambut yang tertanam dalam kulit dan batang rambut yang menjulang di atasnya. Setiap permukaan kulit tumbuh rambut kecuali telapak tangan dan telapak kaki, bibir, kuku, glans penis, prepusiumnya, kemudian bibir vagina dalam dari seksual wanita. Nah, rambut berguna bermacam-macam. Satu, proteksi dari panas, sinar matahari, serangga atau debu yang mau masuk ke lubang-lubang alam manusia seperti hidung atau mulut. Di mulut tidak ada rambut sih. Kemudian yang kedua, yang paling penting sebenarnya juga adalah mahkota atau hiasan dari seseorang. Meskipun sekarang banyak yang lebih suka juga rambut botak. Kemudian menunjukkan kejantanan dari adanya kumis atau jenggot pada pria. Kemudian kematangan seksual dari area kelamin atau pubis, mulailah tumbuh rambut pada kematangan seksual pria atau wanita. Namun rambut itu ternyata punya nama bermacam-macam atau berbeda, tergantung dari umur. Bayi baru lahir itu rambut halusnya disebut lanugo. Bayi kemudian yang kira-kira 1 tahunan, infant, disebut velus, lebih besar atau lebih jelas daripada rambut lanugo tadi. Kemudian di remaja atau dewasa yang sudah matang tentunya disebut rambut terminal. Tergantung dari tempatnya juga tentunya. Rambut di kepala tentunya rambut kepala namanya. Rambut di kening namanya alis. Rambut di kelopak mata namanya bulu mata. Rambut di bawah hidung namanya kumis. Rambut di dagu namanya jenggot. Rambut di dada namanya bulu dada. Rambut di luar alat kelamin namanya beda lagi, tidak perlu saya sebutkan. Dan rambut di kaki atau tangan namanya bulu kaki atau bulu tangan. Ada nama-nama lain. Rambut pada orang tua yang udah putih namanya uban. Kemudian yang tidak rambut, yang tidak punya rambut namanya botak. Warna dan bentuk rambut juga bermacam-macam. Warna rambut dari hitam, bisa hitam, coklat, merah, atau pirang. Ini akibat dari jumlah melanin hitam dan melanin merah yang terkandung di dalam rambut tersebut. Bentuk rambut bisa lurus, keriting, ombak, atau keriting kecil, keriting gimbal, tergantung dari struktur spiral serabut batang rambutnya. Kemudian rambut bisa berminyak ataupun kering, tergantung dari kelenjar minyak di sebelah akar rambut. Kemudian bisa halus atau kasar, tergantung dari besar dan kecilnya lingkar batang rambut. Bagaimana rambut yang diidamkan oleh setiap manusia? Yang diidamkan manusia adalah rambut yang kokoh atau tidak mudah rontok.
Kemudian rambut yang berisi penuh gitu, volume, yang bercahaya, lightness, berkilau gitu. Dan lembut juga, softness, serta elastis. Ya. Jadi rambut itu bisa sedikit memanjang dan sedikit memendek. Kalau istilahnya adalah spring, bisa berpanjang atau memendek. Kemudian bisa berkilau tadi disebutkan juga, yaitu yang istilahnya adalah sheen. Kalau kita akan mengetahui atau merawat rambut, kita harus tahu fase pertumbuhan rambut. Ada 3 fase pertumbuhan rambut. Yang pertama adalah fase tumbuh, disebut anagen bahasa asingnya, yaitu kira-kira 3 tahun. Jadi rambut itu 3 tahun terus tumbuh. Kemudian rambut yang masa transisi disebut katagen, kira-kira 3 minggu lamanya. Kemudian ada rambut yang beristirahat, tidak tumbuh, namanya telogen, kira-kira 3 bulan. Sesudah itu rambut lepas atau rontok. Proses rambut rontok tidak sama atau serentak satu sama lainnya. Jadi tergantung dari umur rambut masing-masing. Sebagai contoh, rambut kepala yang kira-kira jumlahnya 100.000 helai itu akan rontok pada setiap hari sekitar 100 helai. Itu normal. Tapi apabila lebih daripada itu, maka disebut rambut rontok. Mengapa rambut harus dirawat? Tentunya rambut kena polusi, akibatnya adalah rambut bisa rusak. Akibat polusi apa? Debu, kotoran, keringat, kemudian zat kimia dari asap kendaraan atau pabrik, kemudian dari panas, tentunya dari sinar matahari atau dari dapur kalau kita mau bekerja di tempat yang panas, dan kemudian ultraviolet akibat sinar mataharinya. Yang kedua adalah paparan yang zat yang merusak, terutama ini kosmetik ya. Jadi kita sering cat rambutnya, dicat, dikeriting, dilurusin, diringkalin, dicatok, dan dibonding. Itu istilah yang umum kita dengar. Itu di situ kita mendapat paparan zat kimia dan panas yang banyak. Kemudian ada trauma fisik juga yang kita tidak sadari, yaitu rambut diikat atau dikepang atau disisir rapat atau disasak. Itu merupakan trauma bagi rambut. Jadi lebih baik dikurangi. Kemudian yang keempat tentunya adalah kita tua. Jadi ada penuaan kulit dan ada penuaan rambut. Penuaan rambut fisiologis itu sama dengan umur yang kita alami. Jadi disebut penuaan yang benar, yang true. Kemudian ada penuaan rambut yang dini atau prematur akibat dari berbagai hal, terutama dari eksternal, yaitu dari polusi, trauma fisik, trauma kimia, rokok, dan sebagainya itu. Selain trauma internal yang memang sudah kita harus dapat dari umur, genetik, dan sebagainya. Kerusakan rambut akan kita lihat berupa apa? Satu, berupa kelainan pertumbuhan rambut yang terganggu sehingga rambut kemudian cepat rontok atau cepat lepas. Dan akibat terakhir daripada lepasnya rambut di kepala umpamanya disebut botak. Kemudian ada kerusakan batang rambut. Kerusakan bisa patah, batangnya bisa pecah atau bisa bercabang. Dan yang terakhir tentunya kerusakan perwarnaan rambut yang terganggu, yaitu rambut dari hitam bisa berubah menjadi abu-abu dan kemudian menjadi putih atau beruban. Oleh karena itulah rambut harus dirawat dan ada berbagai cara merawat rambut agar tetap sehat. Yang pertama membersihkan, kedua melembabkan, ketiga diproteksi, yang keempat adalah memberikan tonikum rambut. Yang pertama kita bahas yaitu tentang membersihkan rambut. Pembersih rambut
sekarang disebut sebagai sampo. Pakai sampo lah yang cocok dengan kondisi rambut. Berbagai macam sampo kita bisa dapatkan di pasaran. Umpamanya sampo untuk anti rambut, anti rontok, sampo untuk anti ketombe dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara membersihkan rambut dengan sampo? Bisa dilakukan atau dipakai 1 kali sehari, 2 kali sehari, atau 3 kali sehari tergantung dari kondisi rambut kita. Kalau terlalu berminyak tentunya kita harus agak lebih sering membersihkan rambut. Yang kedua, cara merawat rambut adalah melembabkan rambut. Pelembab rambut sekarang disebut sebagai conditioner. Tujuannya adalah melembutkan rambut yang sudah dibersihkan oleh sampo tadi. Jadi kalau kita bersihkan dengan sampo, tentunya minyak-minyak dari rambut akan ikut terbersihkan, dan kemudian ditambahlah lagi dengan minyak pelembab dari rambut yang sudah dibersihkan tadi. Kemudian tentunya conditioner harus dibilas kira-kira 5 atau 10 menit setelah aplikasi dari conditioner ini. Dan perlu diingat bahwa kita tidak perlu bilas beberapa kali sampai rambutnya kehilangan minyaknya yang dari conditioner tadi. Jadi harus disisakan sedikit minyak. Kini kita bisa melihat ada sampo plus pembersih pembersih dan conditioner, yaitu kita sebut sebagai sampo 2-in-1 dengan conditioner tersebut. Yang ketiga adalah proteksi. Proteksi terhadap apa? Terhadap trauma yang tadi saya sebutkan. Jepitan, ikatan, kepak, sasak, pewarnaan, pelurusan, dan sebagainya. Dan ini harus dihindari semaksimal mungkin. Jadi jangan terlalu sering karena nanti rambut bisa sakit, bisa menua malahan. Dan kedua dari sinar ultraviolet matahari. Jadi hindari juga ini karena dengan demikian nanti rambut akan lebih cepat tua yang tadi saya sebut sebagai menua dini tadi. Dan dengan demikian kita harus memakai sunscreen atau sunblock di atas rambut kita. Jadi sekarang kita bisa mendapatkan sampo dengan conditioner dan sunscreen di dalamnya. Jadi 3-in-1 sampo. Dan terakhir tentunya kita bisa memberikan tonik rambut. Tonik rambut adalah semacam pupuk di atas di kulit yang rambutnya tertanam tadi. Tujuannya adalah merangsang pertumbuhan rambut yang pertama, yang kedua adalah menguatkan akar rambut dengan cara melebarkan pembuluh darah rambut sehingga nutrisi di arah akar rambut akan lebih baik. Pemakaiannya tentunya bila sudah diberikan sampo atau bila kita mau tidur. Kesimpulannya dari pembicaraan ini adalah bahwa rambut juga harus dirawat agar tetap sehat. Yang kedua, perawatan rambut dapat dilakukan dengan cara membersihkan, melembabkan, dan diproteksi. Kemudian diberilah tonik terhadap rambut tersebut. Rambut berguna terutama untuk penampilan kita sekarang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa bila berkenan, tekan like, share ke bagi teman-teman, dan tentunya berikan lonceng kalau ada. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik tentang kesehatan dan kecantikan kulit yang lain. Salam sehat.